Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudara mahasiswa dan sobat ACS. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembicaraan mengenai perjanjian yang kita sudah sampai pada pembicaraan mengenai personalia dan akibat dari suatu perjanjian. Di dalam pembicaraan ini, saya akan berangkat dari prinsip-prinsip yang ada di dalam KUH Perdata, sekaligus kita akan belajar untuk memaknai kata-kata atau rumusan-rumusan yang ada di dalam pasal KUH Perdata yang terkait dengan materi ini. Dalam hal ini, saya akan memulainya dengan pembicaraan pasal 13, 15 KUH Perdata. Jadi silahkan saudara untuk mempersiapkan KUH Perdatanya, saudara bisa menghentikan sejenak video ini dan nanti kalau sudah siap bisa saudara lanjutkan. Baik, menurut pasal 13, 15 bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk diri sendiri. Ini saya ambil KUH Perdata terjemahan dari Profesor Subekti. Nah, saya menganggap bahwa kalau secara sepintas rumusan pasal 13, 15 ini mungkin agak sulit dipahami. Oleh sebab itu penting bagi kita, bagi saudara untuk terbiasa bagaimana kalau kita setiap membaca bunyi undang-undang itu kita berusaha untuk tahu maknanya. Dengan demikian pembicaraan ini sedikit banyak juga bisa dikatakan sebagai mencoba untuk memberikan tafsir mengenai rumusan pasal-pasal di dalam KUH Perdata sepanjang yang bisa kita ketahui berdasarkan literatur yang ada. Baik, untuk bisa memahami makna pasal 13, 15 ini, kita bisa menggambarkan di dalam skema bahwa di dalam suatu perjanjian itu misalnya minimal ada dua pihak. Misalnya pihak A dan pihak B. Maka di dalam kaitannya pembicaraan kali ini, A dan B ini bisa kita sebut sebagai para pihak. Dan selain A dan B, misalnya C, B, D, dan seterusnya sampai Z, itu kita namakan sebagai pihak ketiga. Harus diketahui atau dengan catatan bahwa berdasarkan KUH Perdata, yang namanya pihak ketiga itu ada pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian yang telah dibuat para pihak. Nanti saudara akan menemukan, kita bicarakan ada pihak ketiga yang dalam peristiwa tertentu menurut undang-undang itu diberikan suatu kewajiban atau hak. Jadi meskipun bukan para pihak, ia sebagai pihak ketiga, tetapi dalam peristiwa-peristiwa tertentu, dalam syarat-syarat tertentu, pihak ketiga itu bisa mendapatkan kewajiban atau hak itu nanti kita bicarakan. Nah, tetapi ada juga kalau pihak ketiga itu adalah ia tidak terkait, dia tidaklah pihak ketiga yang oleh undang-undang di diberi kewajiban atau hak, maka kita namakan pihak lain, begitu saja. Nah, kita kembali ke pasal 13, 15. Istilah mengikatkan diri, sekali lagi maknanya adalah meletakkan kewajiban pada diri sendiri. Sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji, maknanya adalah meminta hak.
masih ingat ketika saudara ada pembicaraan dengan teman lalu mengatakan janji ya? Pernah? Pernah nggak saudara misalnya mendapati orang tua yang ketika memberi nasihat kepada anaknya agar nasihat itu ditaati dan anaknya tidak mengulangi perbuatan yang mungkin salah, lalu orang tua mengatakan janji ya, gitu. Maka ketika si anak mengatakan ya, maka si anak meletakkan kewajiban pada diri sendiri, sedangkan orang tua yang meminta anaknya untuk berjanji itu sedang meletakkan hak pada diri sendiri. Jadi kalau makna mengikatkan diri dan meminta ditetapkannya janji ini adalah hak, maka di dalam perjanjian kita dapati seperti ini. Menurut 13:15, kalau si A ini atas nama diri sendiri, maka ia dilarang meletakkan kewajiban maupun hak kepada pihak ketiga. Kalau misalnya si B dalam suatu perjanjian atas nama diri si B, maka si B dilarang meletakkan kewajiban maupun hak ini pada pihak ketiga. Ini maknanya itu. Dengan memaknai seperti itu, maka kita bisa simpulkan bahwa kalau atas nama diri sendiri, maka para pihak itu hanya boleh meletakkan kewajiban maupun hak pada diri sendiri. Jadi ada dua yang bisa kita dapatkan maknanya. Yang pertama, atas nama diri sendiri, seseorang dilarang meletakkan kewajiban maupun hak pada pihak ketiga. Makna yang kedua, atas nama diri sendiri, orang hanya boleh meletakkan kewajiban maupun hak pada diri sendiri. Ini adalah makna atau tafsir dari pasal 13:15. Kita juga bisa memaknai dengan tafsir lain. Oh, dengan demikian, kalau misalnya seseorang itu di dalam membuat suatu perjanjian atas nama orang lain, maka seseorang itu bisa meletakkan kewajiban maupun hak pada orang lain. Contohnya adalah misalnya di dalam ilustrasi ini, mohon maaf, kalau misalnya si A ini di dalam membuat perjanjian dengan B, si A ini bertindak untuk dan atas nama si C. Ini banyak sekali. Jadi seseorang itu ketika membuat perjanjian bisa saja dia atas nama diri sendiri atau ia membuat perjanjian dia bertindak itu untuk dan atas nama orang lain. Dalam ilustrasi ini saya gambarkan si A ini ketika membuat perjanjian dengan si B, si A bertindak untuk dan atas nama si C. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban yang dibuat oleh si A ini tidak mengikat si A. Hak yang diminta oleh si A juga tidak untuk si A. Tapi untuk siapa? Untuk siapa si A itu bertindak untuk dan atas nama, yaitu adalah atas nama si C. Maka hak dan kewajibannya mengikat si C, meskipun yang membuat adalah si A. Konstruksi seperti ini adalah kalau saudara temukan di dalam perjanjian pemberian kuasa. Misalnya saudara nanti lihat di dalam pasal 1792 KUH Perdata. Di sana adalah mengenai perjanjian pemberian kuasa. Dan ini adalah sangat penting dan banyak dilakukan oleh masyarakat. Nah, ketika si B ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, maka kewajiban maupun hak yang dibuatnya adalah untuk diri si B. Jadi ini adalah prinsip yang harus kita pahami, bahwa intinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku mengikat bagi para pihak. Namun harus diingat bahwa dalam peristiwa-peristiwa tertentu nanti kita akan mendapati beberapa kenyataan bahwa ada pihak ketiga yang tidak tahu menahu kemungkinan mendapatkan kewajiban. Ada pihak ketiga yang tidak tahu menahu kemungkinan mendapatkan hak. Ini
ada persyaratannya, nanti akan kita bicarakan di dalam beberapa ketentuan berikutnya. Intinya adalah kalau atas nama diri sendiri orang tidak boleh meletakkan kewajiban pada orang lain. Jadi kalau saudara misalnya beli sesuatu lalu mengatakan pada penjual bahwa nanti yang bayar adalah kakak saudara misalnya atau teman saudara, itulah yang dilarang. Kalau saudara atas nama diri sendiri membeli sesuatu, maka kewajibannya juga berlaku pada diri saudara sendiri. Tetapi harus diingat bahwa kalau seseorang ini meletakkan kewajiban pada orang lain, ini boleh sepanjang orang lain menyetujui, tidak masalah. Dan ini di dalam praktek ada. Yang tampak adalah misalnya kalau di dalam perjanjian-perjanjian pembiayaan, misalnya di dalam leasing misalnya, dalam pembiayaan konsumen misalnya, kalau seseorang itu membutuhkan kendaraan bermotor, ia pergi ke dealer, membeli sepeda motor, nanti yang bayar berarti kewajiban membayarnya ini adalah dibebankan pada pihak finance. Pihak finance menyetujui, tidak masalah. Si penjual juga menyetujui. Dan ini nanti di dalam praktek banyak sekali. Yang tampak adalah di sana ada perjanjian-perjanjian yang terkait dengan beberapa pihak. Tetapi jangan lalu disederhanakan bahwa di dalam konstruksi pembiayaan konsumen itu misalnya adalah pihak si pembeli kendaraan bermotor misalnya itu adalah pinjam uang kepada perusahaan finance. Ini konstruksinya tidak seperti itu, tetapi konstruksinya adalah perjanjian itu tidak ada pinjam meminjam, yang ada adalah pembiayaan atau penyediaan pendanaan. Nanti kita akan bicarakan pada kesempatan yang lain atau yang akan datang. Baik, saudara sekalian, ini pembicaraan mengenai personalia perjanjian. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara untuk belajar lebih lanjut, atau nanti saudara juga bisa menyimpulkan atau mengatakan yang pada video yang lalu kita bicara mengenai perjanjian berisi perikatan. Saya ambil contoh misalnya kemarin adalah jual beli. Kalau misalnya ditanyakan pihak-pihaknya di dalam jual beli itu siapa? Pihaknya adalah penjual dan pembeli. Karena jual beli melahirkan perikatan, berisi perikatan, perikatan itu ada pihak-pihaknya yaitu kreditur dan debitur, maka saudara harus bisa mengatakan di dalam jual beli itu siapa kreditur dan siapa debitur. Maka saudara tidak bisa mengatakan bahwa dalam jual beli itu si penjual adalah kreditur atau si penjual adalah debitur, tidak bisa. Maka saudara harus melihat perikatan-perikatan masing-masing. Dalam perikatan penyerahan benda yang dijual, penjual ini kreditur atau debitur, si pembeli ini kreditur atau debitur. Ini harus saudara jawab. Dalam perikatan pembayaran harga misalnya, penjual ini kreditur atau debitur, si pembeli ini debitur atau kreditur, maka saudara nanti harus bisa menemukan jawabannya dengan memahami kembali siapa itu kreditur, siapa itu debitur. Ini ada pihak-pihak dalam perikatan dan pihak-pihak dalam perjanjian. Maka kita bisa mengatakan bahwa dalam setiap perjanjian timbal balik, masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur. Sedangkan pada perjanjian sepihak, pihak yang satu berkedudukan sebagai kreditur dan pihak yang lain berkedudukan sebagai debitur. Nanti coba ini nanti dipelajari kembali. Baik saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu.